Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bercerita. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Who Am I? Film ini merupakan film thriller yang dirilis pada tahun 2014. Dan film ini merupakan film yang bertema cybercrimes yang banyak sekali plot twistnya. Saat pertama kali aku nonton film ini, aku merasa terkagum dengan apa yang diceritakan di film ini, terutama di bagian akhir yang mungkin kalian akan terkejut juga ketika pertama kali menonton film ini. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja aku ceritakan alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pemuda yang sedang diinterogasi atas kasus cybercrimes. Dia adalah Benjamin. Di dunia cyber, dia dijuluki dengan nama Who Am I. Lalu dia ditanyai oleh, kita sebut saja ibu detektif aja kali ya, mengapa dia di sini. Dia pun menceritakan awal mula dirinya sebelum menjadi hacker. Dia menceritakan bahwa dia bekerja sebagai pengantar makanan. Ayahnya kabur dari Prancis dan gak tahu dia di mana sampai sekarang. Neneknya pun juga bernasib sama. Ayahnya meninggal saat Perang Dunia Kedua dan satu-satunya kenangan tentang buyutnya adalah 3 buah selongsong peluru yang diberikan teman ayahnya. Dan sekarang dia merawat neneknya yang menderita Alzheimer. Ben meretas sejak umur 14 tahun. Di dunia nyata, dia bukan siapa-siapa dan tidak dianggap. Namun, di dunia maya, dia merasa dianggap. Ben mempunyai idola bernama MRX. Dia bisa meretas apapun. Di scene berikutnya, Ben sedang mengantarkan pizza dan dia bertemu dengan teman sekolahnya yang sudah lama tidak bertemu, bernama Mary. Dia adalah cinta pertamanya waktu di sekolah dulu. Saat dia di sana, dia ditawari oleh Mary jika dia bisa memasuki sistem database kampus dan meretas ujian fakultas hukum, dia akan diberikan tambahan uang. Namun, dia malah dihina oleh teman-teman Mary. Dan sejak saat itu dia berniat menjadi seorang pahlawan. Malamnya pun Ben ke kampus untuk meretas server di kampus. Namun dia ketahuan dan diberikan hukuman sosial. Di sanalah Ben bertemu dengan Max. Mereka pun mengobrol dan saling menanyakan kenapa mereka dihukum. Ben pun mengatakan kalau dia dihukum karena meretas komputer. Max pun tertarik dengan Ben. Dan Max pun mengajak Ben untuk ke tempatnya nanti malam. Dan malam pun tiba. Dan di sanalah Ben bertemu dengan Mary lagi. Max pun mengenalkan 2 orang temannya. Mereka bernama Stefan dan Paul. Max pun menyuruh Ben untuk menunjukkan skillnya sebagai hacker. Dia pun dengan mudah meretas sistem kelistrikan kompleks tersebut dengan mudah. Dan polisi pun bergegas berdatangan menuju ke tempatnya. Mereka pun kabur dan mengajak Mary untuk pergi bersamanya karena ternyata tempat itu bukanlah milik Max. Mereka hanya membobolnya dan mengadakan pesta tanpa seizin pemiliknya. Saat Ben dan Mary tinggal berdua, Mary mengatakan bahwa dia mengingat Ben. Ben pun terkejut dan terlihat bahagia. Dia pun pulang dan menemukan neneknya sudah tidak ada di rumahnya. Ternyata neneknya kabur ke jalanan karena neneknya mempunyai penyakit dan tidak mampu mengingat siapa dirinya semakin berjalannya waktu. Akhirnya neneknya pun dirawat oleh dokternya dan tidak dibiarkan pergi karena itu berbahaya. Sepulangnya dari sana, dia bertemu Max di kereta. Mereka mengobrol dan bergabung bersama Stefan dan Paul. Mereka bersama-sama mencuri mobil dan menuju ke suatu tempat di mana di tempat tersebut sedang ada acara partai politik. Mereka meretas laptop presentasi di tempat tersebut dan mereka pun berhasil. Namun pada akhirnya mereka ketahuan karena terlalu lama. Untungnya mereka pun berhasil kabur.
Sesampainya di markas, mereka mengupload video peretasan mereka di internet dan berhasil menjadi sangat viral. Mereka pun sangat senang dan memutuskan untuk membentuk sebuah nama baru untuk mereka bertiga, yaitu Clay. Mereka membentuk nama tersebut untuk mendapat apresiasi dari hacker-hacker besar, terutama Friends dan MRX. Mereka beraksi di berbagai tempat hingga membuat mereka viral. Namun keviralannya tidak dipedulikan oleh hacker-hacker besar termasuk MRX. Mereka pun melampiaskan kekecewaannya dengan menghibur diri dengan melakukan aksi-aksi gila. Karena rencana mereka kemarin tidak berhasil, pada keesokan harinya mereka memutuskan untuk meretas dinas rahasia Jerman. Mereka pun merencanakannya dan beraksi pada malam hari. Mereka saling membagi tugas. Ben ke ruang server, Max ke ruang kontrol, Steven ke ruang CCTV, dan Paul ke ruang kelistrikan. Saat Ben selesai melakukan tugasnya, tanpa sepengetahuan teman-temannya, dia mempunyai niat untuk mencuri data dari server dinas rahasia Jerman dan memberikan jejak dengan sengaja menuliskan nickname-nya pada virus tersebut. Misi pun sukses dan kemudian mereka berpesta sambil menikmati malam mereka. Namun saat berpesta, tanpa sengaja Ben melihat Max dan Mary sedang berciuman. Ben pun tampak kesal dan pergi. Karena tersulut emosi, Ben pun memberikan bocoran data yang dicurinya dari dinas rahasia Jerman kepada MRX agar Ben diakui. Namun Ben tak tahu apa konsekuensi dari apa yang diperbuatnya. Dan salah satu member Friends, yaitu Krypton, pun tewas terbunuh. Dia terbunuh karena data dinas rahasia Jerman yang MRX terima dari Ben, dan di data tersebut Krypton terbukti telah bekerja sama dengan dinas rahasia Jerman. Dan Clay pun akhirnya disalahkan atas kejadian tersebut. Ben dan teman-temannya pun panik. Ben pun jujur mengatakan kalau dia yang melakukannya dan dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia berniat untuk mencari MRX untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Dan di malam harinya di perpustakaan, mereka mencoba untuk menghubungi MRX. Dan mereka pun berhasil menghubunginya. MRX terkesan dengan apa yang sudah Ben dan teman-temannya lakukan. Clay pun diberi tugas oleh MRX. Dia ingin mengirim Trojan ke sistem Europol. Siapapun yang memiliki akses ke Europol akan bisa memanipulasi. Sementara itu, tanpa mereka ketahui, lokasi mereka sudah diketahui oleh polisi. Mereka pun menuju ke sana. Dan karena Ben dan teman-temannya mengetahui posisinya sudah diketahui oleh polisi, mereka pun berusaha untuk kabur. Akhirnya pun mereka berhasil kabur. Lalu Ben dan Max membicarakan tentang masalahnya dengan Mary, dan mereka pun saling memahami. Ben yang berniat untuk mencari tahu siapa itu MRX merencanakan sesuatu bersama teman-temannya. Dimulai dengan membuang semua data mereka dan membakar rumahnya sendiri. Lalu mereka menuju Europol. Namun rencana untuk masuk ke Europol mereka mencapai jalan buntu karena semua akses tersembunyi tertutup. Sampai-sampai tangan Max tertancap paku. Namun Ben menemukan celah dengan cara memasuki lewat jalur depan dan izin ke satpam Europol tanpa teman-temannya ketahui. Lagi-lagi dia bertindak sendiri karena merasa bertanggung jawab atas perbuatannya. Ben pun berhasil memasuki tempat tersebut dengan mengelabui satpam Europol. Dia pun bergegas untuk menjalankan aksinya dengan menaruh jaringan tiruan untuk mengelabui jaringan nirkabel. Dengan cara tersebut, jika seseorang dari kantor itu masuk ke jaringan tiruan tersebut, Ben akan bisa mengakses komputer sekaligus mengakses server mereka. Dengan cara itu, Ben dapat mengetahui siapa itu MRX. Namun cara tersebut berhasil digagalkan oleh MRX, dan identitas Ben pun terkuak. Dia pun dikejar oleh anak buah dari MRX, yang mana MRX bekerja sama dengan cyber mafia Rusia. Dia pun kabur dan mendapati teman-temannya sudah terbunuh di hotel. Scene pun ke dimana Ben diinterogasi.
Sang ibu detektif pun kaget dengan cerita Ben dan berusaha menelpon temannya. Scene berganti ke sebelumnya di mana Ben bertemu dengan Mary. Mereka berbincang dan Mary mengatakan bahwa dia mengetahui kalau Ben meretas server kampus untuk dirinya. Perbincangan pun diakhiri dengan Ben yang mengajak Mary untuk pergi, entah kemana. Kembali ke Ben yang sedang diinterogasi, Ben mengatakan kalau dirinya ingin diberikan identitas baru karena identitasnya diketahui oleh Franz. Ibu detektif pun berdiskusi dengan temannya. Temannya ragu dengan ceritanya, namun mereka mencoba untuk membantu Ben untuk sekali lagi mencoba mengetahui siapa sebenarnya MRX. Dengan itu, Ben berjasa memberikan informasi kepada beraksi. Dia menyamar menjadi MRX dan menfitnahnya. MRX pun berhasil dijebak oleh Ben dan dia pun ditangkap di New York. Nama aslinya adalah Sean Dunham yang berusia 19 tahun. Di saat Ben berbincang dengan ibu detektif menyadari ada suatu kejanggalan, yaitu adanya luka tusuk di tangannya. Tanpa Ben tahu, ibu detektif bergegas untuk mencari tahu background dari Ben. Dia menuju ke rumah Ben, yang mana rumah Ben ternyata tidak terbakar sama sekali, tidak seperti ceritanya. Lalu ibu detektif pun mencari Mary dan menanyakannya apakah mereka akhir-akhir ini bertemu. Dan Mary pun menjawab kalau dia tidak pernah bertemu dengannya. Selanjutnya dia menuju ke dokter di mana neneknya dirawat. Dokternya menjelaskan bahwa ibunya mempunyai kepribadian ganda dan ada kemungkinan anaknya yaitu Ben dapat mewariskan penyakitnya tersebut. Lalu ibu detektif memutuskan untuk mengunjungi neneknya. Dan di sana terdapat suatu kotak yang mana diceritakan sebelumnya neneknya menyimpan bekas selongsong peluru dari teman ayahnya yang saat Perang Dunia Kedua, dan di situ pelurunya sudah tidak ada. Dia pun menyadari bahwa Ben mempunyai kepribadian ganda. Ibu detektif pun bergegas kembali menuju ruang interogasi dan mengatakan apa yang sudah ditemukannya tidak sesuai dengan apa yang Ben ceritakan. Ibu detektif mengatakan bahwa Ben mempunyai kepribadian ganda dan semua yang dia lakukan tidak bersama teman-temannya, tapi semua itu adalah bentukan dari kepribadian ganda Ben sendiri. Yang artinya dia tidak bisa diberikan perlindungan saksi karena penyakitnya. Di sini, plot twist dari film ini sangat luar biasa, di mana ternyata selama ini Ben bekerja sendiri. Semua yang dia ceritakan adalah bentuk dari kepribadian gandanya. Ketika Ben akan dikirim ke Interpol, ibu detektif berinisiatif untuk mengajak Ben ke ruang server. Dia mempersilahkan Ben untuk menghapus data dirinya, dan scene pun berganti di mana Ben bersama ibu detektif berbincang untuk terakhir kalinya. Dan dia berpesan kepada Ben untuk tidak meretas lagi. Ben pun menyetujuinya. Saat Ben sudah menghilang, ibu detektif merasakan ada kejanggalan pada gula yang diberikan oleh Ben yang berjumlah 4 sesuai dengan anggota Clay. Dan di scene akhir yang merupakan plot twist lagi ini menampilkan Ben di kapal bertemu dengan ketiga temannya dan Mary. Mereka mengapresiasi Ben karena telah berhasil menjadi pribadi yang lebih hebat dengan berhasil menjalankan trik rekayasa sosial hingga dapat menghapus data dirinya sendiri sehingga sekarang tidak ada yang tahu siapa dirinya. Di akhir film ini menunjukkan bagaimana semuanya terjadi. Ternyata mereka telah merencanakan semuanya dengan matang, termasuk menyelidiki sang ibu detektif dan sengaja melukai tangannya sendiri seolah yang terkena paku adalah si Ben itu sendiri. Padahal itu adalah hoax dan mereka pun terbebas dari masalahnya dan memulai. Pesan dari film ini adalah jadilah orang pemberani karena kamu akan bisa mencapai lebih dari seperti yang kamu bayangkan sebelumnya. Dan tidak ada yang benar-benar aman di dunia ini, apalagi di internet. Terima kasih sudah mendengarkan cerita film dari channel ini. Jangan lupa klik subscribe jika kalian ingin aku terus lebih semangat lagi untuk membuat konten seperti ini. Berikan kritik dan saran di kolom komen.
Like jika kalian menyukai konten ini. Aku Zaki dari channel Bercerita. See you next time.